Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi membenarkan adanya ancaman mundur dari sejumlah penyidik KPK jika akhirnya semua pimpinan KPK ditersangkakan oleh Mabes Polri. Bahkan Johan menyatakan KPK akan mengembalikan mandat tugas KPK kepada Presiden. Karena ketika semua pimpinan KPK ditersangkakan, maka nyaris KPK tidak bisa beroperasi lagi. Johan meminta Presiden untuk segera mengambil langkah tegas menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang ada opsi dari sebagian pegawai KPK ketika kalau memang pimpinan, kalau pilihannya adalah lembaga ini sudah tidak bisa lagi beroperasi gitu ya, karena pimpinan KPK-nya menjadi tersangka dan dinonaktifkan semuanya, maka pilihannya adalah mengembalikan mandat ini kepada Bapak Presiden. Semuanya? Sebagian pegawai, dan saya nggak bisa mengatasnamakan, karena tidak ada 1-2. Ya makanya saya ngomong sebagian, nanti saya ngomong semua. Kalau saya bisa tahu sebagian itu ada yang begitu. Ya saya termasuk yang akan melakukan itu. Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk memberikan bukti terkait dengan tudingannya kepada Ketua KPK Abraham Samad. Tudingan PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada Ketua KPK Abraham Samad sepekan terakhir membuat KPK pun bereaksi. KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan Johan Budi meminta Hasto untuk turut melapor ke KPK dan tidak hanya bicara dan gelar bukti kepada Komisi 3 DPR serta media massa. Sebab bila tudingan Hasto tidak terbukti akan menjadi fitnah. Meski demikian, Johan menegaskan apa yang dilakukan Hasto adalah urusan atau permasalahan secara personal, bukan membawa lembaga apalagi partai politik. Tentu kami sebagai lembaga akan melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk misalnya membentuk komite etik. Tapi sampai hari ini kami di KPK belum menerima informasi dan data yang dituduhkan kepada pimpinan KPK, termasuk Pak Abraham Samad ya, yang kemarin disampaikan oleh Pak Hasto di depan Komisi 3. Pemirsa, pengacara Komjen Pol Budi Gunawan Rasman Arif Nasution terjerat kasus pemukulan dengan vonis 3 bulan penjara 5 tahun lalu. Korban pemukulan, Rasman mempertanyakan kebebasan Rasman, sementara Rasman menyebutkan telah berdamai dan menolak masuk bui. Nurholis adalah pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara yang menjadi korban pemukulan Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan. Menurut Nurholis, pemukulan terjadi saat Rasman masih menjabat anggota DPRD Mandailing Natal dan telah divonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada 2010 lalu. Nurholis pun kecewa Rasman bisa bebas dari hukuman penjara. Saya juga terkejut ya, ketika persoalan ini diangkat oleh media dan mengetahui kalau sampai hari ini ternyata putusan ini belum dieksekusi. Abang secara pribadi kecewa nggak? Sebagai orang hukum saya pasti kecewa. Sedangkan pihak Kejaksaan Negeri Panyhubungan enggan memberikan keterangan karena belum ada arahan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan eksekusi akan dilakukan apabila koordinasi dengan Kajari setempat sudah jelas. Kita akan tanyakan, minta laporan itu kan putusannya di Sumatera Utara ya. Saya dengar begitu. Ini saat-saat seperti ini jangan kita menambah kegaduhan lah. Menurut pengamat hukum Universitas Sumatera Utara Budiman Ginting, tidak ditahannya Rasman bisa memunculkan opini masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dan terindikasi tebang pilih. Kalau sudah berdamai setelah ada putusan, itu tidak akan ada lagi istilahnya pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan hakim. Kalau dengan kondisi ini udah bisa dibilang si terdakwa ini DPO ya, ya udah bisa. Rasman sendiri menolak disebut sebagai buronan karena dirinya tidak pernah menerima surat pemanggilan. Pengacara Budi Gunawan ini juga mengaku Mahkamah Agung telah menolak kasasinya dan tidak pernah menyatakan dirinya harus masuk rumah tahanan.
Merujuk kepada pasal 192 berikutnya ayat 2, apabila itu tidak dicantumkan, maka saya dianggap putusan tersebut batal demi hukum. Rasman pun menantang pihak kejaksaan apabila tetap memaksakan proses eksekusi terhadap dirinya, maka Rasman akan menuntut balik. Tim Liputan Metro TV.